Di sebuah desa kecil yang sunyi, hidup seorang kiai sederhana bernama Kiai Sahlan. Kiai Sahlan bukanlah kiai besar yang tinggal di pesantren megah, melainkan seorang kiai kampung yang menjalani kehidupan seadanya. Setiap hari, beliau bekerja di kebun dan persawahan yang menjadi sumber penghidupannya. Hidupnya jauh dari kemewahan, tapi penuh dengan kesyukuran. Kebun kecil di samping rumahnya yang berdinding bambu sudah cukup baginya untuk bertahan hidup, walaupun kadang hasilnya tak seberapa. Sejak muda, Kiai Sahlan sudah terbiasa hidup dengan segala keterbatasan. Bagi beliau, menahan lapar bukanlah hal yang asing. Ketika musim kemarau datang, sawah dan kebunnya tidak selalu memberi hasil yang baik, dan ada hari-hari di mana beliau hanya bisa makan sekali sehari. Namun, meski hidupnya sulit, Kiai Sahlan tidak pernah mengeluh. Baginya, kehidupan yang dijalaninya ini adalah bentuk ujian dari Allah, dan ia menjalani semuanya dengan ikhlas dan sabar. Kehidupan Kiai Sahlan yang sederhana justru membuatnya menjadi sosok yang dihormati di desa. Ia dikenal sebagai seseorang yang selalu siap membantu siapa saja yang membutuhkan. Setiap kali ada warga yang sakit, Kiai Sahlan dengan sabar mendatangi dan mendoakan mereka. Beliau juga dikenal sebagai tempat mengadu bagi orang-orang yang sedang menghadapi masalah. Banyak warga desa yang datang ke rumahnya, meminta nasihat dan doa agar diberi ketenangan dalam hidup mereka. Rumah Kiai Sahlan sangat sederhana, hanya berdinding bambu dan beralaskan tanah. Namun, rumah itu selalu ramai oleh warga yang datang untuk sekadar bersilaturahmi atau meminta petuah darinya. Di balik kehidupannya yang serba kekurangan, Kiai Sahlan selalu menebarkan kebaikan kepada siapa saja. Ia tidak pernah memandang latar belakang atau status sosial seseorang. Bagi beliau, semua orang berhak mendapatkan bantuan dan doa, selama beliau masih mampu untuk memberikannya. Pagi hari adalah waktu yang paling sibuk bagi Kiai Sahlan. Setelah sholat subuh, ia akan berangkat ke kebunnya, membawa cangkul dan peralatan sederhana untuk mengolah tanah. Di kebunnya, ia menanam berbagai jenis tanaman, seperti singkong, jagung, dan sayur-sayuran. Hasil panen ini sebagian besar ia gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, dan jika ada lebih, ia akan menjualnya di pasar desa. Kadang, beliau juga membagikan hasil panennya kepada warga yang membutuhkan tanpa meminta bayaran. Walaupun sering harus bekerja keras dari pagi hingga petang, Kiai Sahlan tidak pernah mengeluh. Ia menjalani semuanya dengan penuh kesabaran dan keyakinan bahwa rezeki itu datang dari Allah. Setiap kali ada warga yang melihatnya di kebun, Kiai Sahlan selalu tersenyum dan menyapa mereka dengan ramah. Senyuman dan keramahannya menjadi penyejuk hati bagi siapa saja yang bertemu dengannya. Kiai Sahlan juga sangat peduli dengan pendidikan agama anak-anak di desa. Setiap malam, setelah selesai sholat Isya, beliau mengadakan pengajian di rumahnya. Anak-anak desa datang dengan penuh semangat, duduk di tikar bambu yang sudah lusuh, mendengarkan Kiai Sahlan mengajarkan tentang akhlak dan nilai-nilai agama. Meski dengan fasilitas seadanya, pengajian ini selalu berjalan dengan khusyuk, dan anak-anak desa sangat menghormati Kiai Sahlan sebagai guru mereka. Bukan hanya anak-anak, orang dewasa pun sering mengikuti pengajian yang dipimpin oleh Kiai Sahlan.
Setiap kali mengajar, beliau selalu menekankan pentingnya hidup dengan penuh kesederhanaan dan keikhlasan. Baginya, harta dan kemewahan dunia tidak akan berarti apa-apa jika tidak disertai dengan iman dan kebaikan hati. Inilah yang membuat banyak warga desa merasa nyaman berada di dekat Kiai Sahlan, karena beliau selalu membawa kedamaian dalam setiap perkataannya. Selain mengajar, Kiai Sahlan juga aktif dalam membantu masyarakat dalam berbagai hal. Jika ada warga yang kesulitan ekonomi, Kiai Sahlan akan menggalang bantuan dari warga lain agar bisa saling membantu. Misalnya, saat ada tetangga yang mengalami musibah atau sakit parah, beliau akan berusaha mengumpulkan sumbangan dari warga sekitar untuk meringankan beban mereka. Bagi Kiai Sahlan, membantu sesama adalah kewajiban yang tidak boleh diabaikan. Kiai Sahlan memang tidak memiliki harta berlimpah, namun hatinya kaya dengan kebaikan. Beliau selalu mengajarkan kepada warga desa tentang pentingnya hidup dalam kebersamaan dan tolong-menolong. Di desa yang kecil ini, Kiai Sahlan menjadi teladan bagi warga untuk saling peduli dan mengasihi. Beliau percaya bahwa setiap orang memiliki kewajiban untuk membantu sesamanya, terutama bagi mereka yang sedang dalam kesulitan. Setiap kali ada permasalahan di desa, seperti konflik antara warga, Kiai Sahlan selalu hadir sebagai penengah. Dengan kata-katanya yang lembut dan penuh hikmah, beliau mampu meredakan ketegangan dan mendamaikan kedua belah pihak. Warga desa sangat menghargai kehadiran Kiai Sahlan sebagai tokoh yang selalu membawa perdamaian. Mereka percaya bahwa nasihat dan doa dari Kiai Sahlan mampu memberi ketenangan dan jalan keluar dari setiap permasalahan. Hingga kini, Kiai Sahlan tetap hidup dengan kesederhanaannya. Ia tidak pernah meminta imbalan atas segala kebaikan yang ia berikan kepada warga desa. Baginya, kebahagiaan sejati adalah ketika bisa bermanfaat bagi orang lain. Rumah bambunya yang sederhana tetap menjadi saksi bisu dari segala kegiatan mulia yang ia lakukan. Meskipun hidupnya jauh dari kemewahan, Kiai Sahlan adalah contoh nyata dari kekayaan hati dan jiwa seorang manusia yang hidup untuk orang lain. Meski usianya telah lanjut, Kiai Sahlan tak pernah lelah menjalankan rutinitasnya. Setiap hari ia menyempatkan diri untuk berjalan keliling desa, mengunjungi rumah-rumah warga untuk sekadar berbincang atau mendoakan mereka. Bagi Kiai Sahlan, menjalin silaturahmi adalah ibadah. Ia percaya bahwa hubungan baik dengan sesama adalah cara untuk menjaga kedamaian dan keharmonisan desa. Warga desa pun sangat menghargai kunjungannya, karena bagi mereka, kehadiran Kiai Sahlan membawa ketenangan dan kebahagiaan tersendiri. Kiai Sahlan juga sering terlibat dalam kegiatan desa, seperti gotong royong memperbaiki jalan atau membersihkan masjid. Ia tak segan untuk ikut mengangkat beban berat, meski badannya tak lagi sekuat dulu. Warga seringkali memintanya untuk beristirahat, tapi Kiai Sahlan selalu menolak. Baginya, bekerja bersama-sama adalah bentuk pengabdian dan cara mempererat tali persaudaraan. Melalui kegiatan gotong royong, Kiai Sahlan ingin menanamkan semangat kerja sama dan saling peduli kepada warga desa. Bahkan, saat ada hajatan besar di desa, seperti pernikahan atau khitanan, Kiai Sahlan selalu menyempatkan diri untuk hadir. Ia datang dengan membawa doa dan nasihat yang baik untuk keluarga yang mengadakan acara. Tanpa diminta, Kiai Sahlan sering membantu persiapan acara tersebut, seperti menyusun kursi, mengatur hidangan, atau memimpin doa.
Kehadirannya menjadi berkat bagi keluarga yang merayakan, dan warga merasa beruntung memiliki seorang kiai yang begitu dekat dengan mereka. Di samping kesibukannya di desa, Kiai Sahlan juga sering diundang ke desa tetangga untuk memberikan ceramah. Meski tak menerima bayaran, ia tetap pergi dengan sukarela, hanya berbekal doa dan niat baik untuk menebarkan ilmu. Beliau berjalan kaki atau naik sepeda tuanya untuk sampai ke desa tetangga. Bagi Kiai Sahlan, menyebarkan ilmu agama adalah kewajiban seorang kiai, dan ia melakukannya tanpa pamrih. Warga desa tetangga pun sangat menghormati beliau karena kebaikan hati dan kerendahan hatinya. Ada suatu ketika di mana Kiai Sahlan jatuh sakit. Tubuhnya yang lelah dan kurang gizi membuatnya harus beristirahat beberapa hari. Warga desa merasa sangat khawatir dan bergantian menjenguknya. Mereka membawakan makanan dan buah-buahan, serta berdoa agar Kiai Sahlan segera sembuh. Dukungan dari warga ini membuat Kiai Sahlan merasa terharu. Beliau merasa bahwa kebaikan yang ia tanam selama ini berbuah manis dalam bentuk perhatian tulus dari warga. Setelah beberapa hari beristirahat, Kiai Sahlan pulih dan kembali menjalani aktivitasnya seperti biasa. Warga sangat senang melihat beliau kembali sehat dan bisa beraktivitas lagi. Mereka tahu bahwa sosok Kiai Sahlan adalah panutan yang tak tergantikan di desa mereka. Dengan kembali sehatnya Kiai Sahlan, suasana desa pun terasa lebih hidup dan damai. Kiai Sahlan sendiri bersyukur atas kesehatan yang diberikan Allah kepadanya, dan berjanji dalam hati untuk terus berbuat kebaikan selama ia masih diberi kesempatan hidup. Kiai Sahlan juga memiliki kebiasaan bangun malam untuk melakukan sholat tahajud dan berdoa. Dalam sunyi malam, ia memanjatkan doa untuk keselamatan desa dan kesejahteraan warga. Beliau percaya bahwa sholat tahajud adalah salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah dan meminta perlindungan untuk orang-orang yang dicintainya. Doa-doanya menjadi tameng spiritual yang ia pancarkan untuk seluruh desa, sehingga warga merasa aman dan tenang dalam menjalani hidup. Ketika musim panen tiba, Kiai Sahlan biasanya mengajak para tetangga untuk ikut membantu. Hasil panen ini sebagian ia gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, sementara sisanya sering ia bagikan kepada warga yang kurang mampu. Beliau selalu menekankan pentingnya berbagi, bahkan ketika kita sendiri hidup dalam keterbatasan. Kiai Sahlan percaya bahwa keberkahan akan datang kepada orang-orang yang ikhlas berbagi, dan nilai ini ia ajarkan dengan tulus kepada semua orang di sekitarnya. Sikap dermawan Kiai Sahlan membuatnya disayangi banyak orang. Warga desa merasa bahwa beliau adalah sosok yang mengajarkan mereka arti kebahagiaan sejati, yaitu ketika kita mampu memberi tanpa mengharap balasan. Kiai Sahlan adalah simbol ketulusan dan keikhlasan di desa mereka. Kehadirannya mengingatkan warga untuk tidak hidup serakah dan selalu mengingat orang-orang yang membutuhkan bantuan, meski sekecil apapun. Tidak jarang pula Kiai Sahlan menasihati para pemuda agar tidak tergoda dengan kenikmatan dunia yang sementara. Beliau mengajak mereka untuk lebih banyak beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Setiap kali ada pemuda yang terjerumus dalam pergaulan bebas atau hal-hal negatif, Kiai Sahlan selalu menjadi orang pertama yang mendekati dan menasihati mereka dengan lembut. Ia percaya bahwa pemuda adalah masa depan desa, dan ia merasa berkewajiban untuk membimbing mereka ke jalan yang benar.
Di mata warga desa, Kiai Sahlan adalah sosok ayah sekaligus guru yang penuh kasih sayang. Meskipun tidak memiliki harta, beliau kaya dengan cinta dan kebijaksanaan. Semua warga desa menganggapnya sebagai keluarga sendiri. Saat ada acara-acara besar, Kiai Sahlan selalu diminta untuk memimpin doa dan memberikan nasihat. Setiap kata yang keluar dari mulutnya selalu mengandung petua berharga yang menguatkan jiwa para pendengarnya. Ketika malam tiba, Kiai Sahlan sering duduk di beranda rumahnya yang sederhana, merenungi kehidupan. Ia mensyukuri setiap nikmat yang Allah berikan, meskipun hidupnya jauh dari kata mewah. Ia merasa bahwa kebahagiaan sejati bukanlah terletak pada harta, melainkan pada hati yang selalu bersyukur. Bagi Kiai Sahlan, kesederhanaan adalah kunci untuk hidup tenang dan damai. Dari sikap inilah, warga desa belajar tentang nilai kebahagiaan yang hakiki. Kiai Sahlan adalah orang yang sangat menghargai alam. Baginya, kebun dan sawah adalah anugerah Allah yang harus dijaga dan dirawat dengan baik. Setiap kali bekerja di kebun, beliau selalu membaca doa agar tanah yang ia tanami memberi hasil yang baik. Ia juga mengajarkan warga desa untuk tidak merusak alam dan selalu menjaga kesuburan tanah. Menurut Kiai Sahlan, menjaga alam adalah bagian dari ibadah, karena alam adalah ciptaan Allah yang perlu dihargai dan dilestarikan. Di akhir setiap pengajiannya, Kiai Sahlan selalu mengajak warga untuk berdoa bersama. Ia berdoa agar desa mereka selalu dijauhkan dari bencana dan diberi keberkahan. Doa ini menjadi penutup yang penuh hikmah, seakan menjadi penguat semangat bagi warga desa untuk selalu hidup dalam kebaikan. Bagi Kiai Sahlan, setiap doa yang ia panjatkan adalah harapan untuk kebahagiaan dan kedamaian desanya. Doa itu adalah bukti cinta seorang kiai kampung kepada tanah tempat ia berpijak. Hidup Kiai Sahlan mungkin terlihat sederhana, namun maknanya sangat mendalam bagi warga desa. Kehidupannya yang penuh dengan keikhlasan, ketulusan, dan kebersahajaan telah menjadi teladan bagi semua orang. Kiai Sahlan mengajarkan bahwa kekayaan sejati tidak terletak pada materi, melainkan pada hati yang selalu bersyukur dan jiwa yang selalu berbuat baik. Di balik kesederhanaannya, Kiai Sahlan adalah mutiara yang menerangi desa kecil itu dengan kebaikan yang tak pernah padam. Seiring bertambahnya usia, tubuh Kiai Sahlan semakin lemah. Meskipun masih berusaha aktif, warga mulai melihat perubahan pada diri beliau. Langkahnya yang dulu tegap kini mulai terlatih. Napasnya yang dulu kuat kini sering terdengar berat. Para warga yang mengenal baik sosok Kiai Sahlan merasa sedih melihat kondisi beliau, namun mereka pun tahu bahwa ini adalah bagian dari perjalanan hidup. Kiai Sahlan, dengan senyuman lembutnya, tetap menjalani hari-hari dengan penuh syukur dan ketabahan. Suatu hari, Kiai Sahlan jatuh sakit. Kali ini, sakitnya berbeda. Tubuhnya sangat lemah hingga ia tidak mampu lagi bangkit dari tempat tidur. Warga desa yang mendengar kabar tersebut segera berbondong-bondong datang menjenguk. Rumah bambu Kiai Sahlan yang biasanya ramai dengan anak-anak mengaji dan warga yang meminta nasihat kini dipenuhi dengan tangis haru. Setiap orang yang datang mendoakan kesehatan beliau dan berharap beliau segera sembuh. Meskipun dalam kondisi lemah, Kiai Sahlan masih tetap tersenyum menyambut setiap warga yang datang menjenguknya. Beliau berusaha menenangkan mereka, mengatakan bahwa hidup dan mati adalah ketetapan Allah yang harus diterima dengan ikhlas.
Dengan suara yang lemah, beliau mengingatkan mereka untuk selalu hidup dalam kebaikan dan tidak meninggalkan ajaran agama. Nasihat-nasihat terakhir dari beliau ini begitu menyentuh hati setiap orang yang mendengarnya. Dengan napas yang tersisa, beliau meminta mereka untuk menjaga desa dengan penuh keikhlasan, melanjutkan kebiasaan-kebiasaan baik yang selama ini beliau ajarkan. Kiai Sahlan berharap agar para pemuda desa tetap menjaga masjid, tetap mengadakan pengajian, dan tetap saling tolong-menolong tanpa pamrih. Di saat-saat terakhirnya, Kiai Sahlan terlihat damai. Beliau memejamkan mata sambil berdoa, memohon kepada Allah agar diberikan tempat yang layak di sisinya. Beliau juga sempat memaafkan segala kesalahan orang-orang di desa dan meminta agar mereka pun memaafkan kesalahannya, jika ada. Hening malam menjadi saksi ketika Kiai Sahlan menghembuskan napas terakhirnya. Suasana berubah haru, dan tangis pelan terdengar dari keluarga serta warga yang ada di sekitarnya. Berita wafatnya Kiai Sahlan segera menyebar ke seluruh desa dan desa-desa sekitar. Orang-orang yang mengenal beliau, baik dari desa maupun dari tempat-tempat yang pernah beliau kunjungi, segera datang untuk memberikan penghormatan terakhir. Suasana desa berubah menjadi duka mendalam. Kehilangan sosok Kiai Sahlan adalah kehilangan yang sangat besar bagi mereka, bukan hanya karena beliau adalah seorang kiai, tetapi karena beliau adalah sahabat, guru, dan pelindung bagi mereka semua. Jenazah Kiai Sahlan dimakamkan di pemakaman desa yang sederhana, tidak jauh dari masjid tempat beliau sering mengajar. Prosesi pemakaman berlangsung dengan hikmat. Ratusan orang hadir, berbaris dalam kesunyian, mendoakan dan memberikan penghormatan terakhir. Bagi warga, kepergian Kiai Sahlan bukan hanya perpisahan dengan seorang kiai, tapi juga perpisahan dengan seorang sosok yang telah membimbing mereka dengan penuh kasih sayang. Setelah pemakaman, suasana di desa masih diliputi kesedihan. Namun, ada juga perasaan syukur dan bahagia karena mereka merasa telah memiliki sosok teladan yang begitu berharga. Anak-anak yang dulu mengaji di rumah Kiai Sahlan kini sering berkumpul di masjid untuk mengenang beliau, membaca Al-Quran, dan melanjutkan kebiasaan baik yang beliau ajarkan. Mereka merasa bahwa itulah cara terbaik untuk menghormati dan melestarikan ajaran Kiai Sahlan. Selama berhari-hari, warga desa mengadakan doa bersama untuk mengenang Kiai Sahlan. Mereka berkumpul di masjid setiap malam, memanjatkan doa agar Kiai Sahlan diberikan tempat terbaik di sisi Allah. Setiap doa yang dipanjatkan selalu diiringi dengan rasa rindu yang mendalam kepada beliau. Dalam doa-doa mereka, mereka berharap agar bisa menjadi penerus kebaikan Kiai Sahlan di desa. Ketiadaan Kiai Sahlan memang menyisakan kekosongan yang besar di desa, namun warisan kebaikannya tetap hidup. Pengajian yang beliau rintis kini diteruskan oleh pemuda-pemuda desa yang pernah belajar dari beliau. Nilai-nilai kebaikan, keikhlasan, dan ketulusan yang selalu beliau ajarkan tetap menjadi pegangan bagi warga desa. Setiap kali ada permasalahan, nasihat-nasihat Kiai Sahlan selalu terngiang di benak mereka, seolah beliau masih hadir di antara mereka. Lambat laun, warga desa mulai terbiasa dengan kehidupan tanpa Kiai Sahlan. Mereka saling menguatkan dan saling mengingatkan untuk melanjutkan warisan kebaikan yang telah beliau tanamkan. Mereka sadar bahwa meskipun Kiai Sahlan telah tiada, jejak kebaikannya tetap ada di hati mereka. Bahkan, kisah tentang beliau diceritakan turun-temurun sebagai inspirasi bagi generasi selanjutnya, agar selalu hidup dalam kesederhanaan dan kepedulian kepada sesama. Kini, setiap kali warga melihat pemakaman Kiai Sahlan, mereka merasa bahwa beliau tidak benar-benar pergi.
Kiai Sahlan masih hidup dalam kenangan mereka, dalam doa-doa yang mereka panjatkan, dan dalam setiap tindakan kebaikan yang mereka lakukan. Bagi warga desa, Kiai Sahlan adalah contoh nyata bagaimana hidup yang sederhana namun penuh berkah bisa memberikan dampak yang luar biasa bagi lingkungan sekitar. Pada peringatan setahun wafatnya Kiai Sahlan, warga desa mengadakan acara tahlilan dan doa bersama. Mereka berkumpul di masjid, membaca Al-Quran, dan mengenang beliau dengan penuh hormat. Acara ini menjadi pengingat bagi mereka untuk terus melanjutkan kebaikan yang diajarkan Kiai Sahlan. Banyak yang merasa bahwa kehadiran beliau masih begitu dekat, seakan-akan beliau selalu bersama mereka dalam setiap doa yang mereka panjatkan. Kehidupan Kiai Sahlan yang sederhana namun penuh makna telah mengubah cara pandang banyak orang di desa. Kini, mereka lebih menghargai kebersamaan, lebih peduli pada sesama, dan lebih bersemangat dalam beribadah. Warisan Kiai Sahlan tidaklah berbentuk harta, melainkan nilai-nilai kehidupan yang berharga. Warisan ini telah menjadi pedoman bagi warga desa, membuat mereka merasa bahwa kehadiran beliau tetap ada dalam setiap langkah yang mereka ambil. Akhirnya, Kiai Sahlan mungkin telah tiada, namun namanya tetap hidup dalam setiap hati yang pernah disentuhnya. Beliau telah meninggalkan dunia dengan damai, namun kisahnya terus menginspirasi kehidupan di desa kecil itu. Kiai Sahlan adalah bukti nyata bahwa seorang manusia yang hidup dalam kesederhanaan, ketulusan, dan keikhlasan mampu mengubah kehidupan orang-orang di sekitarnya menjadi lebih baik. Di desa itu, Kiai Sahlan akan selalu dikenang sebagai sosok yang tak tergantikan, seorang kiai kampung yang hidup sederhana namun memberi makna yang luar biasa bagi semua orang.